Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anur Majid dari Pendidikan Biologi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi karya tulis ilmiah dan tahap-tahap penulisannya bersama dosen pembimbing saya, yaitu Pak Juanda MPD. Yang pertama, kita akan mengetahui apa karya ilmiah itu. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran yang akan disusun secara sistematis ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di perguruan tinggi pada umumnya, kedudukan karya ilmiah sangat penting dan merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. Nah, yang kedua ada tujuan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah itu diantaranya yang pertama, memberi penjelasan, memberikan komentar atau penilaian, memberi saran, yang keempat menyampaikan sanggahan, dan yang kelima membuktikan hipotesis. Selanjutnya ada karakteristik dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis yang harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga ada tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Maksud dari kaidah keilmuan itu yaitu istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah itu harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya yaitu tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Nah, penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Selanjutnya ada struktur karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini bagian yang berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Selanjutnya ada tahapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, ada memilih topik dan tema. Sudah jelas, setiap penulisan karya ilmiah pasti memerlukan pemilihan topik dan tema, karena topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah memilih topik dan menentukan tema penulisan, penulis harus mengumpulkan bahan. Bahan juga bisa kita dapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. Yang ketiga, survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas satu objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikannya karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan pada setiap proses penulisan dan penelitian. Yang keempat, membangun bibliografi. Bibliografi di sini memiliki tujuan untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. Yang kelima, menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. Yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang akan dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang ketujuh, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kedelapan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek-objek penelitian dengan metode yang direncanakan,
Maka selanjutnya melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan. Yang kesembilan, menganalisis dan menginterferensikan data. Langkah ini menganalisa dan menginterferensikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Untuk menginterferensikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan, di langkah inilah kita mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data itu. Yang ke-10, merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan dan teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan menginterferensikan data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan menginterferensikan terhadap objek penelitian. Yang ke-11, melaporkan hasil penelitian. Langkah terakhir dari langkah-langkah menulis karya ilmiah adalah melaporkan hasil penelitian, dan langkah inilah yang sesungguhnya merupakan proses penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, ada kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi yang telah saya paparkan. Dari pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah hasil karya tulis yang disusun oleh seseorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang dilakukannya. Karya ilmiah juga biasanya disebut karangan ilmiah yang disajikan secara fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak aspek yang harus kita ketahui oleh pembuat karya ilmiah, karena itu sangat berperan dengan hasil karya ilmiah yang akan dibuat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila banyak terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.